Berarti ada filternya gitu ya Ustadz? Iya, ada filternya. Nggak semua orang dijadikan teman nasional. Nggak bisa, karena tabiat teman itu. Teleponan bareng Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Abu Hudzaifah. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa teleponan nih Ustadz. Alhamdulillah juga. Kaifal hal Ustadz? Alhamdulillah bi khair insyaallah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Nah gini nih Ustadz, mumpung ini ana teleponan sama antum nih, ana mau tanya sesuatu. Ya biasalah Ustadz, anak muda nih banyak permasalahannya. Iya, anak muda itu kadang-kadang memang pengacara ya. Nah Ustadz, banyak yang ditanyakan dan banyak yang masih dibingungkan juga Ustadz ini. Wow, aku tambah bingung nih Pak bingung. Ini sebenarnya bukan masalah ana sendiri ya, mungkin juga umum buat teman-teman atau kawan-kawan yang di luar sana. Nah, mumpung juga teleponan sama antum nih, sekalian mau tanya, bagaimana sih Ustadz pandangan kita itu berteman sesuai dengan syariat Islam, pandangan Islam mengenai pertemanan Ustadz? Pertemanan, ya kalau dilihat teman itu kan ada dua versi. Teman jauh apa teman dekat, teman umum atau teman khusus. Kalau di dalam adabul ukhuwah, namanya adab untuk bersaudara itu, maka kita harus intiqaul ikhwan, selektif dalam mencari teman, harus selektif. Kalau sekedar say hello untuk teman, sekedar bersaudara secara umum, oke. Tapi supaya kita itu juga ada yang bisa mengingatkan kita, bisa konsisten dalam ketaatan kepada Allah, agar kita juga bisa mengisi dengan sesuatu yang positif. Ini benar-benar harus nyele memang. Intiqaul ikhwah. Berarti ada filternya gitu ya Ustadz? Iya, ada filternya. Nggak semua orang dijadikan teman nasional. Nggak bisa, karena tabiat teman itu akan dicuri satu sama yang lain. Kalau tabiatnya bagus, nggak apa-apa kita mencurinya juga terdapat manfaat. Tapi kalau teman kita tabiatnya jelek, biasa omongannya kotor, kemudian tongkrongan, dan yang lainnya, itu juga kan bisa meracuni kita, mempengaruhi kita. Makanya kalau sekedar say hello, sekedar teman, kita bukan cari musuh, no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar yang kita ingin mendapatkan sahabat sejati di dunia wal akhirah, harus milih. Nah, cara untuk memilih teman yang baik ini gimana Ustadz ya Ustadz? Caranya ini memang tanaman selektif ya. Sama saja ketika orang tua memilihkan jodoh kepada anaknya. Wah, jodoh nih, Masya Allah. Iya, jadi nggak jauh beda antara orang tua memilihkan jodoh anaknya atau kita ingin mencari jodoh. Seperti apa jodoh kita? Kan ada prosedur, ada persyaratan. Oh ini 1, 2, 3, 4. Berteman juga nggak kalah pentingnya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, wala yakul to'a maka illa taqiyun. Janganlah yang memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Wa tusahib illa mu'min. Dan janganlah yang jadi kawanmu itu kecuali orang beriman. Benar-benar beriman itu jadi teman dekat. Makanya ya takwa iman tentu itu sebagai tolak ukur pertama. Agama, tentu agama. Nggak mungkin kita cari yang pandir tuh, nggak mungkin. Yang agama, bukan pelaku maksiat ya, orang yang soleh, itu bagus itu karena mempengaruhi kita nantinya. Masya Allah. Iya, banyak persyaratannya lah kalau pengen cari dunia akhirat loh ya. Iya, nah Ustadz, kayak yang kisahnya itu Ustadz ya, apa itu yang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi sama pandai besi itu gimana Ustadz? Oh iya, itu dipermisalkan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita kecipratan wangi, minimal kita juga bisa beli darinya atau dikasih dari penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi ya pasti juga kita akan kena getahnya. Mungkin bisa jadi baju kita bolong ya, kena percikan apinya. Itu sangat mempengaruhi pasti. Ustadz. Tingkatnya gitu. Itu tadi kan untuk cara-cara atau memfilter teman-teman nih, bagaimana yang pertama itu kan harus dilihat dari agamanya dulu ya Ustadz. Iya. Agamanya dulu, terus bagaimana mereka bergaul juga ya Ustadz ya. Iya. Nah, adapun adab-adab ketika kita berteman itu seperti apa Ustadz ya Ustadz? Kan biasanya teman-teman itu kalau sudah semakin kenal nih, udah semakin dekat, itu adabnya itu masih kurang nih Ustadz sama teman sendiri. Itu bagaimana Ustadz? Untuk
terhadap pertemanan itu ada hal-hal yang perlu dilakukan, ada hal-hal yang perlu dijauhi. Yang perlu dilakukan kalau kita bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan, maka lakukan. Karena ya khairul ashab, sebaik-baik sahabat itu adalah khairul ashabihi, yang paling baik, paling banyak berbuat baik kepada saudaranya. Itu namanya teman yang baik, saudara yang baik. Semakin banyak memberikan manfaat, Masya Allah, itu luar biasa. Ini yang memang harus diperhatikan, yang harus dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dijauhi, salah satunya, ya kita ngomong cuma salah satunya ya, karena kalau kita jelaskan, ya, berarti kajian tersendiri nanti ya. Itu harus bisa menjaga perasaan saudara kita, dijaga. Nah, misalkan salah satu contoh ya, kita harus memiliki sifat taghaful. Taghaful itu bisa tidak melihat 100% kesalahannya. Jadi kita tidak boleh setiap kesalahan kita nilai, kesalahan kita judge, kesalahan kita hakimi. Terkadang kalau memang kita sudah benar-benar cinta kepada dia karena Allah, maka hal-hal yang perlu dilakukan ya jaga perasaan. Bagaimana kalau dia itu dijustifikasi di hadapan teman yang lainnya. Ataupun nasihat yang bagus, yang lembut, bukan di depan umum. Intinya itu, iya dijaga perasaannya juga. Untuk hal yang kita jauhi, dan jangan kasratul itab. Artinya jangan banyak mencela kekurangan teman. Karena kita itu manusia, bukan malaikat. Masya Allah. Manusia bukan malaikat. Iya. Kita kecuali yang benar-benar, Masya Allah. iya, benar-benar keluar dari syariat, gitu ya. Baru di situ. Harus ada nasihat dulu lah, ada nasihat dulu. Kalau memang itu cinta kepada saudara. Tidak boleh terlalu banyak mencela, mencacat. Bahkan ya kita harus bisa memaklumi, memahami. Tapi ingat loh ya, ini kalau memang sudah terpilih. Kalau sudah terpilih sebagai saudara kita ya. Ustaz. Kalau belum ya kita seleksi, pilih yang bagus gitu loh. Kalau memang dia agamanya nggak baik, semua susah untuk dikasih tahu, ya kita pilih lagi yang lain. Gitu. Masya Allah. Nah kan ini saya dengan Mas Aldi sudah berteman nih ya, Ustaz, kita berteman yuk, villa brother villa gitu. Masya Allah. Nah ini sebenarnya gitu ya. Maka benar-benar terkadang ya, ketika kita melihat kesalahan saudara kita langsung menjudge. Kita nggak langsung menghukumi, menyudutkan, menyalahkan. Bahkan ada namanya memberikan uzur. Dikasih uzur 70 kali sampai 90 kali. Pokoknya kalau kita masih bisa membawa kepada alasan yang baik, bawa alasan yang baik lah. Bahwasanya kenapa tadi kok nggak nyapa saya ya Mas Aldi? Oh mungkin dia banyak pikiran. Oh mungkin ada masalah. Oh mungkin dia bengong. Oh mungkin dia nggak tahu saya gitu loh. Jadi nggak langsung, oh kok kenapa Mas Aldi nggak nyapa saya? Jangan-jangan sudah sombong dia. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita kasih uzur gitu loh. Masya Allah. Jadi kita harus ngasih udur ke teman kita ya Ustadz, ketika dia itu lagi kurang baik nih sama kita ya, mungkin dia gitu ya, kita memberikan udur yang banyak untuk mereka ya Ustadz. Iya, itu sudah terpilih loh ya. Oh, nah Ustadz. Ya tidak langsung baper, jangan sampai baper. Kan pernah, misalkan contoh Rasul alaihi salatu wassalam melewati sebuah pemakaman. Di situ ada perempuan lagi nangis. Kemudian apa yang dinasihatkan Rasulullah? Ya ukhti ya, jadi ittaqi wasbiri, takutlah kalian engkau kepada Allah dan sabarlah. Apa jawabnya? Ilaika anta. Iya, kau dari sini, kamu nggak tahu apa yang aku sedang rasakan. Aku habis ditinggal anakku yang kecil. Tapi Rasulullah memahami situasi, kondisi dan psikisnya perempuan itu. Rasulullah pun juga tidak marah, memberikan uzur, dia pun pulang. Baru ketika dikasih tahu, ukti itu tadi ada Nabi yang ngomongi kamu, nasihatnya kamu malah bentak, maksudnya kamu malah nggak terima. Oh iya dah, barulah minta maaf kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah memahaminya. Oh iya, dia lagi sedih, habis tinggal anaknya. Maklumlah kalau dia itu sensitif, ya mudah tersinggung atau apa. Itu namanya kita kasih udur. Jangan langsung dihakimi. Ente nggak tahu, aku ini Nabi, utusan Allah. Aku sudah berikan nasihat, tapi kamu malah celah aku. Nggak seperti itu.
harus memahami psikisnya dulu juga, keadaannya. Paham maksudnya ya? Paham Ustadz, Masya Allah. Luar biasa sekali ini tadi, Masya Allah, nasihatnya tentang kita membangun pertemanan nih Ustadz. Ya mungkin nasihat terakhir nih Ustadz. Bukan terakhir sih Ustadz, nanti Ana masih mau nelpon-nelpon lagi nih. Nah maksudnya nasihatnya untuk Ana sendiri dan untuk teman-teman ketika kita membangun sebuah pertemanan yang lillah itu gimana Ustadz? Memang ketika seseorang sudah punya niatan baik, maka harus diketahui ada begal yang selalu tidak ridho dengan kebaikan tersebut. Dia adalah setan. Ketika seseorang itu sudah tidak bisa disesatkan, diselewengkan, dirayu agar mereka tidak menyembah kepada Allah, agar mereka tidak berbuat syirik ataupun bid'ah, ada lagi satu cara ampuh bagi setan itu. Apa itu? Tahrif, memecah belah persaudaraan. Itu yang dicari pintu masuknya sama setan. Bagaimana caranya agar terjadi kesalahpahaman, percekcokan, pertengkaran, masalah sepele jadi besar. Itu nanti akan dimunculkan sama setan. Nah, ini yang harus pula dipahami bagi orang yang ingin melakukan hubungan persahabatan karena lillah. Niatnya harus memang diucapkan karena Allah ya. Tapi nanti sebagaimana pernah kita sampaikan, dirinya orang kalau cintanya kepada saudaranya karena Allah, maka dia sebagaimana karena Yahya bin Mu'ad tidak akan bertambah ketika dia dibaiki dan tidak akan berkurang ketika ada kekeliruan dan kesalahan, keburukan yang dilakukan saudaranya. Allah yazida bil birri wala yanqusa bil jafa. Persaudaraan karena Allah itu tidak akan bertambah ketika dia diberikan kebaikan dan tidak akan berkurang ketika ada keburukan dari temannya. Apalagi kalau hanya masalah duniawi, masalah sepele. Jangan sampai gara-gara masalah dunia, akhirnya persaudaraan pecah. Itu sangat buruk sekali. Kalau masalah agama, oke. Kalau masalah beda prinsip, dalam prinsip beragama tentunya ya, lah mungkin masih dibenarkan. Tapi kalau masalah duniawi, gara-gara bisnis, gara-gara kerjasama, jual beli, atau karena masalah dunia yang lainnya, karena mungkin jodoh, karena mungkin rebutan akhwat, nah ini nggak boleh pecah persaudaraan cuma sebab seperti ini. Gitu loh. Ikhlasnya harus seperti itu. Kalau memang tanda-tanda orang ikhlas itu nggak akan ngaruh. Kalau hanya masalah dunia, salah paham nggak akan ngaruh. Sama-sama ngalah. Berat memang di situ karena apa? Sampai bangun apa ini persaudaraan. Waduh, setan itu selalu aja bisik-bisik. Ini saudaramu kayaknya banyak salahnya deh. Ini saudaramu kekurangannya ini deh. Semakin kamu tahu bergaul kan tahu sifat aslinya toh. Nah itu jeleknya dia. Awas, hati-hati seperti itu. Kadang-kadang memang itu diembuskan sama setan. Makanya kita itu disuruh berhusnudon. Percaya. Kalau sudah jadi teman saudara kita, percaya dia. Masya Allah. Dipercaya, iya. Nah, Ustadz, Masya Allah, syukron jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya ya Allah. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk anak sendiri nih Ustadz yang lagi ada masalah dengan teman nih Ustadz. Ingat loh ya, ketika ada masalah, ya jangan saling memboikot loh ya. Ingat, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Satu itu. Terus bagaimana? Sampai-sampai ketika bertemu, ida iltaqoyani, duanya bertemu, wayak ridu hada, satunya melengos, satunya berpaling. Maka fa'awwaluhuma, kata Rasul alaihissalam, yang paling bagus adalah ayyabda bisalam, yang memulai salam. Nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah.
Kalau siapa yang benar, aku benar kok nggak mau aku mulai. Bukan itu yang ditanyakan Rasulullah, dinyatakan. Yang penting siapa saja yang mau mendahului untuk mengucapkan salam, maka itu yang paling afdal, paling utama, paling baik di sisi Allah. Nggak ditanya yang benar siapa, yang salah siapa, nggak dijelaskan dalam hadis itu. Yang penting yang nyapa dulu. Karena apa? Dia takut kena larangan hadis yang nggak boleh menghajar, memboikot saudaranya, nggak diajak bicara lebih dari 3 hari. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Syukron jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya pada kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi nanti insya Allah dengan tema-tema yang lainnya yang mungkin bisa kita tanyakan Ustadz melalui teleponan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.